Di balik dinding pesantren bukan hanya doa yang dilantunkan, di sanalah api perlawanan dinyalakan. Di tengah kekuatan senjata penjajah dan pengkhianatan elit, bangkitlah satu kekuatan yang tak pernah diduga, para kiai, para santri, dan Nahdlatul Ulama. Ini adalah kisah tentang bagaimana organisasi keagamaan yang sering dianggap hanya mengurus kitab dan ngaji berubah menjadi barisan paling militan dalam melawan penjajahan. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar sejarah, ini adalah napas bangsa. Bapak mikirin apa? Negeri ini, Mas Rura, tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Selama ratusan tahun, tanah Nusantara dihisap penjajah. Tanah dirampas, rakyat dijadikan kuli, tapi ada satu ruang yang tak tersentuh kekuasaan. Pesantren. Pesantren menjadi tempat persembunyian identitas bangsa. Bahasa Arab dipelajari, kitab kuning dijadikan benteng akidah, tapi dalam diam, bara-bara perlawanan dirawat. Kiai-kiai kampung bukan hanya guru, tapi pemimpin rakyat. Di saat raja-raja ditaklukkan, para kiai tetap berdiri. Inilah cikal bakal kekuatan perlawanan yang akan meledak suatu hari nanti. Lahirnya Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1926, di tengah penjajahan Belanda yang makin kuat, para ulama berkumpul. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin. Lalu lahirlah Nahdlatul Ulama. Bukan hanya organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama atau yang disingkat NU lahir untuk menjaga warisan Islam, mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mempersiapkan perlawanan. NU bukan angkat senjata duluan, tapi NU menyiapkan umat, menyadarkan rakyat, membangun kekuatan dari bawah melalui ngaji, dakwah, dan keteguhan moral. Ketika Jepang datang pada tahun 1942, banyak berharap mereka akan membebaskan Indonesia dari Belanda, tapi itu harapan palsu. Kekejaman Jepang justru melebihi. Mereka membakar pesantren, menangkapi kiai, tapi NU tidak menyerah. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan, para santri mulai bergerak bawah tanah. Kiai-kiai menggerakkan jaringan bawah tanah. Mereka menggunakan pengajian sebagai kedok pertemuan rahasia. Strategi perang lahir di balik tembok masjid. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka, tapi kemerdekaan itu belum utuh. Belanda datang lagi bersama Nietzsche, ingin menjajah ulang. Di saat tentara kita masih lemah dan sebagian tokoh bersikap kompromi, NU, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain, yaitu melawan. Dan saat itulah sebuah keputusan besar diambil oleh para ulama. 22 Oktober 1945 di Surabaya, ulama-ulama besar berkumpul dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Mereka mengeluarkan fatwa membela tanah air dari penjajah adalah fardu ain. Setiap muslim wajib angkat senjata. Fatwa ini mengguncang, ribuan santri turun ke jalan. Para kiai tidak hanya memerintah, mereka ikut bertempur. Ini bukan hanya perang fisik, ini adalah jihad demi agama, demi bangsa. 10 November 1945, Surabaya seolah menjadi neraka, tapi juga menjadi pelajaran dunia bahwa bangsa ini akan melawan sampai titik darah terakhir. Nahdlatul Ulama atau NU ada di barisan terdepan. Santri dari berbagai daerah datang tanpa diperintah. Mereka membawa bambu runcing, kitab, dan keberanian. Para santri inilah yang membentengi Surabaya dari pasukan Inggris dan Belanda. Mereka tak gentar mati karena mereka yakin gugur dalam jihad adalah syahid. Perlawanan Nahdlatul Ulama tidak hanya di Surabaya, namun di seluruh Nusantara. Jaringan pesantren menjadi pusat gerakan. Di Banten, Kiai Haji Sam'un memimpin laskar santri di Madura. Kiai Haji Khalil Bangkalan menurunkan santrinya ke medan perang. Di Kalimantan, ulama NU membentuk laskar-laskar rakyat. NU bukan hanya organisasi, NU adalah jaringan perlawanan spiritual dan fisik. Mereka tidak butuh pamrih karena jihad tak butuh bayaran. Perlawanan Nahdlatul Ulama melawan penjajah bukan hanya sejarah, tapi roh yang hidup hingga hari ini. Saat bangsa ini butuh keberanian, para kiai berdiri. Saat negara ini genting, para santri hadir. Jangan lupa sejarah ini, jangan remehkan kekuatan pesantren.
karena dari langgar kecil lahir revolusi besar, dari doa para kiai lahir kemerdekaan negeri. Apa pendapatmu tentang perjuangan NU melawan penjajah? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar sejarah ini terus hidup. Sampai ketemu di episode selanjutnya.